Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW karena berkat perjuangan dari beliau kita dapat merasakan zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Kapolri Ilmu Hukum Universitas Kepulauan Saudi, yang kami hormati dosen senior di Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Siti Suhayati, yang kami hormati dan sekaligus yang kami banggakan adalah adik-adik mahasiswa mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Kepulauan Saudi. Langsung saja tanpa memperlama waktu kita sebelum memulai acara agar acara kita ini berkah, kita berdoa dulu dan dipimpin oleh Abangga Khairul Manzali. Kepada Abangga kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai acara kita dan sampai nanti kita bisa berdoa untuk agama dan masing-masing berdoa. Alhamdulillah, semoga kita benar lancar sampai ke nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Khairul Manzali. Langsung saja acara selanjutnya itu ada sambutan sedikit dari Ketua Prodi Hukum dan sekaligus membuka acara kuliah untuk kita pada hari ini kepada Ibu Dr. Oni Menelin. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat ya, udah mahasiswanya belum pada bangun. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Salam kenal. Saya yang selalu ber-WA dengan Bapak, Ibu. Ya. Jadi, Oke. Bapak. Iya. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Walaupun tidak langsung, tapi saya ucapkan selamat datang di kampus kami yang ini pemandangannya adalah perpustakaan Universitas Kepulauan Saudi. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ari Arfiansa yang sekarang berada di Jakarta di Universitas Indonesia. Yang saya hormati dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains. Yang saya sayangi adik-adik, rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini sudah datang. Alhamdulillah hari ini tepat waktu walaupun masih sebagian yang kita tunggu kedatangannya. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf ini Pak, memang kondisinya sekarang di kampus kami sudah masuk ke semester baru. Jadi memang sudah izin dosen dan mahasiswanya itu terlebih dahulu melaksanakan perkuliahan. Sebenarnya saya hari ini sangat senang sekali akhirnya terlaksana juga kuliah umum kita walaupun tidak secara langsung pakai media video conference. Dan untuk tema yang pada hari ini pemanfaatan berdaulat dalam konteks NKRI ini memang tema yang mungkin sangat krusial dan isunya juga hangat sekali. Yang mungkin di lapangan mungkin adik-adik juga atau rekan-rekan mahasiswa juga perlu yang seperti ini mendatangkan yang tidak mendatangkan pakarnya, tapi pakar itu kami datangkan melalui video conference. Ya, jadi mohon juga kepada adik-adik mahasiswa ini kesempatan. Jadi kalian nanti mendengarkan Bapak
Sari dari Universitas Indonesia memaparkan tentang tema pada hari ini dalam konteks kuliah umum. Dimanfaatkan waktunya, kira-kira apa yang bisa diambil dari kuliah ini. Mungkin nanti memang ada pembatasan waktu karena info Bapak mau langsung ke bandara ya Pak. Oke. Terima kasih, itu saja pembuka dari saya. Selamat berkuliah umum pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kapolri. Langsung saja, saya di sini MC sekaligus moderator yang akan memimpin kegiatan kuliah kita pada hari ini yang bertemakan pemanfaatan hak berdaulat ataupun sovereign rights dalam konteks NKRI. Yang ini menjuru kepada hukum internasional, yang lebih khusus lagi kepada hukum laut. Hukum laut yang diatur di dalam United Convention the Law of the Sea tahun 1982. Mungkin di sini akan lebih tepatnya lagi Bapak Dr. Adi Afriansyah ini adalah guru senior di Universitas Indonesia yang mana pada saat sekarang ini diberikan amanah untuk menjadi Ketua Jurusan Hukum Internasional di Universitas Indonesia dan menyelesaikan masternya di University Sydney pada tahun 2007 dan menyelesaikan doktornya di tahun 2013 di University Otago, New Zealand. Alhamdulillah kami sangat berbangga hati Pak untuk kita mengadakan kuliah umum ini. Semoga dengan adanya kegiatan kuliah umum ini mahasiswa-mahasiswa kami dapat memperdalam ilmu pengetahuannya terlebih khusus lagi kepada hukum internasional. Langsung saja Pak, kita mulai kuliah umum ini. Kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Ari Afriansyah. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Pertama kali saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena sejatinya saya akan memberikan kuliah ini di siang hari. Namun karena ada komitmen yang saya harus prioritaskan, dari Kementerian Luar Negeri meminta saya untuk hadir di acara mereka di Malang. Jadi saya mohon kesediaan Bapak Ibu yang di Medan untuk memajukan begitu. Namun sejatinya saya sebagai dosen sangat mengapresiasi Bapak Ibu pimpinan khususnya di Universitas Pacabudi ya, dengan menggunakan fasilitas teknologi untuk menghadirkan kuliah-kuliah tamu seperti ini. Karena menurut saya ini sangat efektif dan sangat inovatif. Jujur baru kali ini saya diminta untuk memberikan kuliah umum jarak jauh seperti ini, dan artinya keterbatasan jarak ya itu menjadi tidak halangan lagi untuk kita saling berinteraksi dan saling berbagi pengetahuan sesama kita di Indonesia. Dan mungkin nanti tidak hanya saya ya, artinya mungkin Bapak Ibu dosen yang ada di Medan sana itu juga berkenan untuk memberikan berbagi pengetahuan kepada mahasiswa saya di Depok misalnya melalui sistem jarak jauh seperti ini. Dan perlu saya informasikan juga kebetulan tahun ini ya, insya Allah bulan Oktober itu kami dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara akan mengadakan konferensi hukum internasional ya, yang memang setiap tahun kita laksanakan, namun tahun ini ada di Medan begitu. Jadi insya Allah nanti kalau memang ada umur gitu ya, mungkin saya bisa secara fisik bisa mengunjungi Universitas Pacabudi sehingga saya bisa bertemu langsung kepada Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu pimpinan di sana.
Gitu. Baik, saya sih biasanya kalau dalam memberikan materi itu saya lebih senang kalau misalnya nanti pertanyaan itu langsung diberikan, begitu ya. Namun karena pola yang jarak jauh ini mungkin akan sedikit tidak bisa luwes seperti kalau kita berhadapan langsung. Mungkin saya mohon izin untuk memaparkan materi yang saya sampaikan hari ini, mungkin sekitar 30 sampai 40 menit gitu ya. Nanti kita sambung dengan tanya jawab begitu. Dan saya mohon mungkin Bapak Ibu dosen atau adik-adik mahasiswa jika ada pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu gitu ya. Kemudian nanti bisa ditanyakan setelah saya memaparkan materi saya. Gitu. Baik, slide berikutnya adalah, ini dia. Ini tadi sudah dijelaskan kepada dari Ibu moderator, namun di sini saya ingin mengundang Bapak Ibu dosen yang ada di sana, khususnya yang bergerak di hukum internasional, untuk menyumbangkan tulisannya, ya, jika ada, ke jurnal kami, ya, Indonesian Journal of International Law. Kebetulan secara akreditasi nasional, alhamdulillah kita sudah di Sinta 2, dan saat ini kita sedang berusaha untuk mengejar indeksasi di Scopus. Semoga saja bisa menjadi salah satu jurnal yang pertama juga di bidang hukum untuk bisa terindeks di Scopus. Begitu. Baik, saya akan mulai dengan salah satu laporan ya dari sebuah research center yang ada di Australia ya mengenai kepentingan Indonesia di South China Sea atau Laut Cina Selatan. Kenapa saya memulai dengan laporan ini? Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu atau adik-adik sekalian bahwa sekarang ya kita bangsa Indonesia sudah menjadi konsumsi perhatian di dunia internasional ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat kebijakan ya yang khususnya berkaitan dengan dunia internasional itu sudah pasti akan menjadi perhatian baik kalangan akademisi maupun kalangan politisi gitu ya. Nah, di slide ini dicatat ya, di riset berapa kali pemerintah Indonesia dalam hal ini bergesekan ya dengan kebetulan ini dengan beberapa negara di Laut Natuna Utara kita gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan berikutnya. Nah, gambar ini kalau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ingat gitu ya, ini diambil tahun 2017 ketika saat itu yang di tengah itu namanya Bapak Arif Hafaz Ugroseno ya yang sekarang sedang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jerman. Saat itu beliau merupakan deputi kedaulatan daripada Kemenko Maritim ya. Beliau memimpin semacam press conference, kita mengumumkan peta wilayah Indonesia yang baru, begitu ya. Nah, di situ ada dua, ya. Di situ ada peta negara kesatuan dan situ ada lagi peta wilayah yurisdiksi. Nah, itu berarti kan ada dua, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa sih harus ada dua peta, ya? Apakah memang berbeda satu dengan yang lainnya? Nah, ini yang menjadi perhatian krusial ya buat tidak hanya kita-kita yang bergerak di bidang ilmu hukum, tapi juga untuk khalayak umum bangsa Indonesia. Ya. Perlu saya tekankan bahwa mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya adalah harga mati. Ya. Tapi kita juga harus smart, kita juga harus terinformasi mengenai zona-zona lain yang memang merupakan wilayah kita tapi bukan kedaulatan ya. Jadi kita tidak secara membabi buta membela wilayah kita tanpa kita mengetahui apa perbedaan di antara status
yurisdiksi yang ada di wilayah negara kita. Praktek untuk mengumumkan peta ya itu merupakan praktek umum yang dilakukan oleh negara secara unilateral atau secara sepihak begitu ya. Kita ketahui bahwa yang namanya wilayah negara itu pada saat kita terbentuk menjadi sebuah negara ya itu pasti akan berbatasan dengan negara lain. Ya, setiap negara pasti memiliki batasan dengan negara lain. Namun ya, perbatasan itu harus disepakati batasnya antar negara tersebut. Nah, berapa lama suatu negara itu harus menyelesaikan perbatasan, ya, perjanjian perbatasan itu dalam hukum internasional tidak ada keharusan dalam periode tertentu. Ya, jadi sama sekali tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan perjanjian perbatasan dalam waktu tertentu. Ya. Yang ada adalah bagaimana cara, ya, para negara ini untuk menyelesaikan menyelesaikan perjanjian tersebut. Gitu ya. Nah, untuk Indonesia, kenapa dia mengeluarkan peta yang baru? Karena ada perubahan, begitu. Dan perubahan ini adalah salah satunya adalah ada perjanjian yang sudah baru kita sepakati, ada perkembangan lain di hukum internasional, dan ada juga klaim sepihak yang kita buat. Salah satunya adalah ini, ya. Ini dia. Apa itu? Yaitu kita mengklaim memberi nama baru atas laut yang ada di sana. Ya, yang kita sebut sebagai Laut Natuna Utara. Ya, karena di sana ada Pulau Natuna, ya, dan kita tidak ingin menyebut laut sekitar di sana sebagai Laut Cina Selatan, tapi kita mau menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara. Timbul pertanyaan, apakah Indonesia memiliki hak untuk memberikan nama ya atas sebuah wilayahnya, ya, secara sepihak? Gitu. Nah, dalam praktek hukum internasional, pemberian nama sepihak tersebut lumrah dan tidak dilarang. Gitu. Yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah wilayah tersebut sudah benar-benar menjadi wilayah Indonesia? Dan yang kedua, penamaan tersebut harus disetujui ya oleh lembaga internasional yang mengurusi bidang navigasi internasional. Dalam hal ini adalah International Hydrography Organization. Ya, jadi IHO ini dia memiliki sebuah peta navigasi internasional yang selalu diupdate setiap tahunnya. Nah, perkembangan seperti ini yang dilakukan oleh Indonesia itu nanti akan dibahas di dalam sidang tahunan oleh IHO, gitu ya. Nah, nanti adalah tugas daripada pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan ke IHO dan untuk meyakinkan negara-negara yang ada di IHO itu untuk menerima penamaan Laut Natuna Utara. Karena nanti kalau kita tidak mendaftarkan ini ke IHO, nanti akan terjadi kebingungan di lapangan, ya. Yang namanya pengguna laut di sana, ya, itu tidak hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia yang memang melakukan perjalanan melewati wilayah di sana. Kalau yang tadinya tiba-tiba laut Laut Cina Selatan, ya, secara internasional, terus kemudian aparat penegak hukum kita di sana bilang ini adalah Laut Natuna Utara, maka akan timbul pertanyaan. Apakah kapal tersebut berada di wilayah yang benar sesuai dengan navigasi misalnya. Nah, hal-hal tersebut yang membuat perlunya keseragaman atas peta navigasi internasional. Selain itu, klaim sepihak yang dilakukan oleh Indonesia juga akan berakibat kepada negara tetangga yang belum menyelesaikan batas wilayah lautnya, ya. Di sana ada yang garis putus-putus, ya. Itu artinya adalah wilayah yang belum disepakati, gitu ya. Disepakati oleh siapa? Ya, oleh negara tetangganya. Namun
di sini perlu digarisbawahi bahwa dalam situasi negara mengklaim wilayah lautnya itu harus berdasarkan hukum internasional yang diakui. Ya. Hukum internasional yang diakui. Tadi Ibu Moderator sudah menyebutkan sedikit ya. Hukum internasional yang diakui dalam mengatur wilayah laut ya, itu adalah UNCLOS ya, tahun 1982. Nah, sepanjang kita mengakui dasar mengklaim laut tersebut atas dasar yang sah, maka kita akan bisa bernegosiasi dengan tetangga kita yang mengklaim wilayah yang sama. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, ya, di sana ada garis biru, itu adalah garis perbatasan landas kontinen antara Indonesia dengan Vietnam dan Indonesia dengan Malaysia. Ya. Nah, bentar, ini kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan ya? Oke, baik. Jadi yang ini adalah batas landas kontinen dengan Vietnam. Ini adalah landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, untuk lautnya, ya, itu kita belum sepakati, ya. Nah, di sini ini adalah klaim Indonesia yang mengatakan bahwa ini adalah 200 mil laut. Nanti saya akan jelaskan bagaimana teknisnya kok bisa sampai sejauh ini. Nah, daerah inilah yang menjadi sengketa, katakanlah overlapping area antara Indonesia dengan Vietnam. Yang kemudian tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, yang sudah kita tahu, ada negara besar yaitu Cina mengklaim wilayah lautnya itu sampai ke arah sini, ya sampai ke arah sini dengan dasar 9 dash line. Tapi dunia internasional melalui Permanent Court of Arbitration tahun 2016 sudah menentukan bahwa dasar yang dibuat oleh Cina itu tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi untuk tidak bernegosiasi dengan Cina karena dasar yang diberikan oleh Cina itu sangat tidak berdasar dalam hukum internasional. Oke. Nah, ketika kita berbicara mengenai kedaulatan dan jurisdiksi hukum, ya, ini ada beberapa definisi yang Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, tapi saya ingin menekankan kepada adik-adik mahasiswa bahwa yang namanya kedaulatan itu adalah sebuah kewenangan daripada negara untuk mengatur dirinya sendiri di dalam wilayahnya. Ya. Kita berbicara mengenai wilayah kedaulatan, di mana tidak ada kekuatan atau kewenangan negara lain yang bisa memaksakan kewenangannya di wilayah tersebut. Ya. Nah, kedaulatan tersebut akan berhenti ya ketika kedaulatan wilayah tersebut bertemu dengan kedaulatan negara lain. Ya. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu memberlakukan aturan hukum nasional Indonesia hanya terbatas di wilayah Indonesia. Nah, wilayahnya ini ternyata ada wilayah kedaulatan dan ada wilayah jurisdiksi. Nah, kalau yang namanya wilayah kedaulatan itu artinya semua hukum nasional Indonesia itu berlaku. Tapi kalau yang namanya wilayah jurisdiksi ya, itu akan berlaku hanya sebagian aturan hukum yang memang diberikan kewenangannya di wilayah tersebut. Jadi harus dibedakan antara wilayah kedaulatan dengan wilayah jurisdiksi. Ya. Nah, yang tadi sudah disebutkan, saat ini hingga saat ini ya, satu-satunya konvensi internasional yang mengatur di wilayah laut itu adalah United Nations on the Law of the Sea tahun 82. Ya. Jadi tahun 82 ini adalah di mana konvensi ini selesai dinegosiasikan dan terbuka untuk penandatanganan dan ratifikasi. Untuk Indonesia sendiri meratifikasi di tahun 85. Ya. Meskipun kita tahu
Indonesia banyak sekali kontribusinya terhadap konvensi ini. Salah satu kontribusi terbesar materi dari UNCLOS ini adalah negara kepulauan, ya. Karena Indonesia sejak tahun 57 ya sudah mengklaim bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan laut-laut yang ada di tengahnya itu menjadi laut kepulauan, bukan lagi laut bebas. Ya, nah saat itu karena memang tidak dikenal konsep negara kepulauan, ya Indonesia hanya bisa bilang secara sepihak. Tapi negara-negara lain tidak mengakuinya. Ya. Baru setelah perjuangan yang cukup lama, lobby-lobby, negosiasi, akhirnya konsep negara kepulauan tersebut diterima di dalam UNCLOS ini. Ya. Nah, hingga Januari tahun ini, saya cek ya, sudah terdapat 168 negara yang menjadi pihak di UNCLOS. Artinya, 168 negara ini terikat ya atas aturan-aturan yang ada di UNCLOS, termasuk Cina. Ya, di Asia ini semua menjadi pihak di UNCLOS. Namun, ada negara besar ya yang ikut sedari awal negosiasi ya sampai draft terakhir itu dibuat, tapi dia tidak mau menandatangani atau menjadi pihak di UNCLOS tersebut, yaitu adalah Amerika Serikat. Salah satu alasannya adalah mengenai konsep kedaulatan. Jadi Amerika Serikat sejak awal dimunculkannya konsep negara kepulauan, Amerika Serikat tidak mengakuinya. Karena apa? Karena dengan demikian, menurut Amerika Serikat, dengan adanya negara kepulauan, itu akan menghambat kebebasan bernavigasi yang memang biasa dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Gitu. Nah, UNCLOS ini ya banyak yang bilang bahwa merupakan konvensi multilateral yang sangat ambisius karena mengatur bagaimana wilayah laut di dunia itu seharusnya, begitu. Dan UNCLOS ya dari sisi kontennya memang mengatur bagaimana status wilayah lautnya dari mulai wilayah kedaulatan sampai wilayah jurisdiksi. Kemudian zona-zona maritim ya yang dapat dimiliki oleh negara pantai dan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban negara pantai, negara pengguna, dan negara khusus. Nah, negara khusus ini adalah negara-negara yang memang tidak memiliki pantai, yang disebut dengan landlocked states, dan atau negara yang disebut dengan geographically disadvantaged, yaitu negara-negara yang mungkin memiliki pantai tapi sangat kecil, sehingga lautnya pun akan menjadi kecil. Bandingkan dengan Indonesia, ya, yang terdiri dari beberapa pulau, sehingga zona maritimnya juga semakin besar, begitu ya. Nah, inilah kenapa seharusnya hukum laut ini menjadi suatu subjek studi yang diutamakan di Indonesia. Karena apa? Karena sejatinya wilayah laut di Indonesia lebih besar daripada daratnya. Nah, bagaimana cara kita menghitung wilayah laut kita? Ya, itu dimulai dengan kita menentukan garis pangkal. Ya. Nah, garis pangkal ini atau yang disebut dengan baselines, ya, itu adalah menjadi titik tolak kita mengukur wilayah kita ke arah laut. Ya. Nah, pada saat kapan garis pangkal ini kita hitung, ya, yaitu pada saat titik surut. Ya. Jadi kalau misalnya dia pasang, berarti kan wilayah daratnya semakin kecil. Tapi kalau misalnya dia surut, ya, maka inilah yang akan dijadikan baseline. Ya. Nah, mulai dari garis itu kita akan ukur ke arah laut sana mengenai zona-zona maritim yang ada. Apa saja? Ya. Nah, ini dia. Kalau kita buat dalam penampang, ya, kita lihat di sini pertama kali kita harus menentukan baseline, ya, garis pangkal. Nah, untuk laut yang berada di sisi dalam dari garis pangkal itu disebut sebagai perairan pedalaman. Ya. Bagaimana status hukumnya? Status hukumnya sama dengan
wilayah darat, yaitu adalah kedaulatan penuh dan eksklusif, ya, kedaulatan penuh dan eksklusif. Artinya semua semua hukum nasional negara pantai itu berlaku tanpa kecuali, ya. Nah, tanpa kecualinya ini adalah yang eksklusif. Artinya tidak ada hak apapun dari negara asing, ya, atau pengguna asing untuk melakukan kegiatan di wilayah perairan pedalaman. Kalau dia mau masuk, dia harus memiliki izin dari negara pantai. Ya. Jadi status hukumnya adalah kedaulatan penuh dan eksklusif. Ya. Nah, itu wilayah pedalaman. Nah, laut di sisi luar berikutnya itu yang kita sebut dengan laut teritorial, ya, atau laut wilayah, yang lebarnya negara pantai boleh mengklaim, ya, boleh mengklaim sampai maksimal 12 mil laut. Artinya negara pantai tidak boleh mengklaim lebih dari 12 mil laut, tapi boleh kurang daripada 12 mil laut, ya. Boleh 3 mil laut, boleh 6, boleh 10, ya. Yang penting tidak boleh lebih dari 12 mil laut. Nah, status hukumnya dia adalah kedaulatan penuh tapi tidak eksklusif. Artinya di laut 12 mil laut ini semua aturan hukum nasional berlaku, tapi ada pengecualiannya. Apa itu pengecualiannya? Yaitu adalah adanya hak lintas damai dari kapal-kapal asing. Nah, apa yang disebut dengan hak lintas damai? Yaitu adalah hak yang diberikan kepada kapal asing untuk hanya melewati, ya, hanya melewati laut wilayah negara pantai tanpa kepentingan yang lain. Ya. Dan hak lintas damai ini punya 3 syarat, ya. Yang pertama adalah continuous, ya, expeditious, dan peaceful. Continuous artinya si kapal laut ini tidak boleh berhenti, ya, dia harus secara terus-menerus berlayar. Yang kedua, dia harus expeditious, yaitu dengan kecepatan yang konstan, ya, tidak boleh kadang cepat, kadang lambat, ya. Dan yang ketiga, harus peaceful. Apa artinya peaceful? Yaitu tidak mengancam kepentingan daripada negara pantai. Misalnya, kalau ada kapal penangkap ikan misalnya, kalau dia hanya lewat, ya dia harus menyimpan semua alat penangkapan ikannya ke dalam palkanya. Kalau kapal perang, ya, semua peralatan perangnya itu harus disimpan tidak dalam keadaan aktif. Kalau misalnya moncong meriam, ya itu kan tidak bisa dipedalamkan misalnya. Dia itu harus diarahkan ke arah luar laut, tidak mengarah ke arah daratannya. Dan untuk kapal selam, ya, dia harus muncul di permukaan dan mengibarkan bendera kapalnya. Nah, itu adalah laut wilayah, ya. Berlaku kedaulatan penuh tapi tidak eksklusif. Zona berikutnya, apa yang disebut dengan zona tambahan, ya. Zona tambahan ini luasnya jika ditarik dari garis pangkal itu adalah 24 nautical miles atau 12 mil laut dari garis laut wilayah, ya. Sama, negara boleh mengklaim up to, artinya maksimal 12 mil laut dari laut teritorial. Kurang boleh, lebih jangan, ya. Nah, di zona tambahan ini negara pantai memiliki kewenangan terbatas, ya. Yurisdiksi terbatas yaitu hanya dalam 4 hal, ya. Imigrasi, sanitasi, bea, dan cukai. Ya. Nah, di sana hanya aturan hukum yang terkait 4 hal tersebut lah yang boleh diberlakukan di wilayah zona tambahan ini. Jadi memang negara memiliki kewenangan yang terbatas, ya, di dalam zona tambahan ini. Ingat,
keberlakuannya hanya di permukaan, dan aparat penegak hukum kita hanya bisa melakukan tindakannya itu di atas permukaannya. Ya. Terhadap baik kapal yang mau masuk maupun kapal yang mau keluar. Kalau saya boleh katakan, zona ini merupakan zona penyangga atau buffer zone, ya, di mana idenya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas keempat hal tersebut, ya, yang biasanya adalah penyelundupan, kemudian perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan sebagainya. Artinya, apabila ada kapal asing yang menuju pantai, negara pantai, ya, aparat penegak hukum kita hanya bisa menginspek, ya, memeriksa. Kalau misal kapal tersebut tidak sesuai dengan keempat hukum tersebut, maka yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah untuk mencegah dan mengusir, tidak untuk memproses hukum, karena belum terjadi pelanggaran. Ya. Berbeda kondisinya ketika aparat penegak hukum kita mengintercept kapal di zona tambahan ini yang arah kapalnya ini dari dalam mau ke luar. Ya. Baru kalau misalnya aparat penegak hukum kita menemukan pelanggaran, ya, maka itu sudah bisa diproses karena dianggap kapal tersebut sudah melakukan pelanggarannya di wilayah nasional kita. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan zona tambahan. Zona berikutnya yaitu adalah zona ekonomi eksklusif. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hak berdaulat, di mana negara pantai diberikan hak prioritasnya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Ya. Sebenarnya sumber daya alam baik hayati non hayati yang ada di kolom air dan dasar laut di bawahnya. Namun UNCLOS menyatakan bahwa untuk sumber daya yang di bawahnya itu akan tunduk di rejim landas kontinen. Ya. Jadi untuk ZEE kita hanya mengelola kolom airnya dan sumber daya hayati yang ada di sana. Ya. Bagaimana untuk landas kontinen? Ini dia. Jadi untuk landas kontinen itu sejatinya luasnya adalah sama dengan zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil laut dari garis pangkal. Tapi oleh UNCLOS masih dimungkinkan negara pantai untuk meminta landas kontinen tambahan maksimal 150 nautical miles, ya, apabila negara pantai tersebut bisa meyakinkan komite landas kontinen tambahan itu merupakan adalah kepanjangan alamiah daripada negara tersebut. Ya. Jadi maksimal kalau landas kontinen itu 350 nautical miles. Ya. Lalu bagaimana dengan zona yang lainnya? Nah, setelah landas kontinen di dasar lautnya itu berlaku sebagai di area atau kawasan. Ya. Tidak ada yurisdiksi negara manapun di sana. Ya, karena dia dianggap sebagai heritage of mankind, warisan umat manusia. Tidak boleh ada kepemilikan di sana. Begitupun juga mengenai laut di atasnya, yaitu adalah laut bebas. Nah, di sana tidak boleh ada yurisdiksi negara atau klaim kedaulatan di sana. Karena laut bebas dan di area merupakan statusnya common heritage of mankind, gitu ya. Dan di sana berlaku beberapa kebebasan, ya. Ada kebebasan menangkap ikan, kebebasan bernavigasi, kebebasan terbang di atasnya, kemudian kebebasan menginstal kabel-kabel atau pipa bawah laut, dan kebebasan untuk melakukan riset ilmiah. Nah, kalau kita lihat secara status hukumnya seperti ini, ya. Untuk wilayah perairan pedalaman dan laut teritorial itu merupakan kedaulatan. Tapi kalau misalnya untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen itu merupakan hak berdaulat, ya. Hak prioritas untuk negara pantai. Artinya, kita juga masih memiliki kewajiban untuk berbagi kepada negara lain jika
memang itu dimungkinkan. Ya. Oke, itu adalah zona maritim. Saya minum dulu ya, sebentar. Baik. Nah, kalau kita lihat keseluruhan peta Indonesia adalah seperti ini, ya, di mana kita lihat ya, ini merupakan ZEE kita, ya, ZEE kita di sini. Kemudian ini adalah wilayahnya Timor Leste, ya. Kemudian lanjut lagi ke sini. Dan wilayah-wilayah yang ada di sini yang tadinya belum ada negara kepulauan itu adalah wilayah laut bebas. Nah, sebagai negara kepulauan yang diakui dalam hukum internasional, kita memiliki kompromi. Apa itu komprominya? Yaitu adalah alur laut kepulauan Indonesia. Ya, ada 3. 1, 2, dan 3. Gitu. Jadi, dengan adanya alur laut kepulauan, kapal-kapal negara pengguna itu boleh menggunakan jalur tersebut secara bebas, gitu ya, untuk melewati wilayah Indonesia. Dan Indonesia sendiri mengklaim hak berdaulat tambahan, yaitu di sebelah barat Pulau Sumatera, ya, dekat tempat Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, yaitu landas kontinen. Ini dia. Kita sudah submit untuk bisa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah di sana. Ya. Nah, ini adalah peta yang kita klaim saat ini. Nah, ini adalah informasi dari Kementerian Luar Negeri. Ya, sejatinya kita memiliki perbatasan dengan 10 negara. Ya, kemudian ada 4 garis perbatasan laut wilayah, dan ada 9 garis perbatasan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Ya. Belum semua perbatasan kita selesaikan, ya. Di situ ada ada indikator, ya, berapa persen kita sudah selesaikan dan berapa persen yang belum kita selesaikan. Saat ini sedang ada 5 perbatasan yang sedang dinegosiasikan, dan ada 9 perbatasan yang masih akan dirundingkan. Ya, laut teritorial dengan Malaysia dan Singapura terkait dengan Peda Branca, ya. Kemudian Timor Leste, ya. Kemudian untuk ZEE kita masih punya PR dengan Malaysia, Timor Leste, dan Thailand. Dan untuk landas kontinen, ya, kita masih punya PR dengan Filipina, Palau, Malaysia, dan Timor Leste. Nah, jadi ada kemungkinan nanti mungkin saja ada mahasiswa sekarang, ya, yang nanti akan menyelesaikan batas wilayah yang belum selesai ini. Ya. Karena yang namanya bernegosiasi untuk menyelesaikan wilayah ini sangat tidak ada yang tahu sampai kapan bisa selesai. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, sesuai dengan tujuan materi saya ingin fokus mengenai pengelolaan hak berdaulat. Tadi kita sudah ketahui bahwa untuk pemanfaatan secara ekonomi, ya, hak berdaulat itu antara 2, yaitu mengenai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Ya. Untuk di zona ekonomi eksklusif itu dinyatakan bahwa negara pantai, ya, bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sekaligus, ya, berkewajiban untuk melestarikan natural resources, ya, apakah dia sumber hayati maupun non hayati, di wilayah atau di kolom laut, di atas dasar laut, dan tanah di bawahnya, ya, termasuk, ya, eksplorasi energi yang berasal dari air, kemudian arus dan angin. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menanam kincir angin di ZEE, nah itu hak negara pantai. Gitu ya. Atau mau memasang turbin di kolom air ZEE, itu masih punyanya
negara partai. Ya. Nah, di di ayat 3-nya dikatakan bahwa hak yang berdasarkan pasal ini, jika terkait mengenai dasar laut dan tanah di bawahnya, harus dilaksanakan berdasarkan part 6. Ya, part 6 itu adalah mengenai landas kontinen. Dan di landas kontinen itu negara bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana, yang mostly adalah mengenai hidrokarbon, entah itu minyak, entah itu gas, entah itu panas bumi misalnya. Ya. Nah, untuk Indonesia sendiri, ya, karena sadar akan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya di sektor perikanan, Indonesia membagi wilayah lautnya itu menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan. Ya, di sana terlihat diberi nomor-nomor ya sesuai dengan wilayah lautnya. Nah, di setiap wilayah pengelolaan perikanan ini nanti pemerintah Indonesia memberikan izin ya buat kapal-kapal besar untuk menangkap ikan di wilayah ini. Nah, untuk kapal yang disebut dengan kapal atau nelayan berskala kecil, ya sekarang sampai 0 sampai 10 gross ton. Itu tidak perlu mendapatkan izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengelolaan perikanan di ZEE ini yang paling sering kita permasalahkan, karena dengan belum selesainya perbatasan yang kita punya, itu mengakibatkan adanya beberapa wilayah perbatasan yang masih saling berhimpitan klaimnya, sehingga pemanfaatan pun menjadi tidak maksimal. Nah, ini yang saya akan coba bahas, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di sana. Dalam hal kewenangan penegakan hukum, ya, situasi unik terjadi di Indonesia, ya, di mana banyak sekali aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di laut, ya. Berdasarkan pantauan saya, itu ada sedikitnya 13 instansi yang secara hukum itu memiliki kewenangan di laut, ya. Namun hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya yang memiliki kapal laut untuk melakukan penegakan hukumnya. Nah, tadi kita berbicara mengenai perbatasan. Sejatinya UNCLOS sudah memberikan panduan bagaimana negara-negara itu menyelesaikan batas wilayahnya. Tentu kata kuncinya adalah kesepakatan, ya. Karena tanpa adanya kesepakatan, maka batas wilayah itu tidak dapat disepakati. Nah, untuk wilayah kedaulatan, ya, pembedaan delimitasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu delimitasi wilayah kedaulatan dan delimitasi wilayah berdaulat. Ya. Untuk delimitasi wilayah kedaulatan, UNCLOS memberikannya di pasal 15. Ya. Sedangkan untuk wilayah berdaulat, UNCLOS memberikan di pasal 74 dan pasal 83. Mari kita lihat. Ya. Di pasal 15 UNCLOS dikatakan bahwa untuk dua negara ya yang saling memiliki perbatasan di laut wilayahnya, maka cara yang ditentukan adalah dengan cara median line, garis tengah, ya, dibagi sama besar. Tentu nanti sama besarnya itu akan mengikuti teknis penghitungan yang ada di laut. Nah, biasanya ini yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang hidrografi atau geografi. Ya, tapi yang secara hukum, proses untuk menghitung delimitasi wilayah kedaulatan adalah dengan cara median line. Ya. Hal yang berbeda ketika kita berbicara mengenai laut atau wilayah berdaulat. Ya. Di sana, UNCLOS hanya menyatakan bahwa solusi yang harus dicapai adalah
equitable solution, yaitu solusi yang dianggap adil oleh kedua negara. Nah, artinya bagaimana cara mendelimitasi itu tergantung kepada para pihak, ya. Jadi ada kemungkinan tidak dipakai median line, ya, karena belum tentu secara garis tengah itu dianggap adil oleh negara yang melakukan negosiasi. Nah, UNCLOS juga sudah mengantisipasi bahwa yang namanya perjanjian batas wilayah itu mungkin bisa lama dan mungkin tidak selesai-selesai. Tapi karena ketika kita berbicara mengenai hak berdaulat itu adalah potensi ekonomi di sana, ya. Dan potensi ekonomi tersebut ada kalanya juga berbatasan dengan negara lain, ya. Maka dari itu untuk tetap memaksimalkan potensi perekonomian tersebut, UNCLOS, ya, secara bersama dalam pasal 74 dan pasal 83, ya, di ayat 3-nya sama-sama memberikan peluang buat negara yang berbatasan tersebut apabila dia belum mencapai kata sepakat, maka dia bisa membuat sebuah provisional arrangement, ya, yaitu pengaturan sementara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sana. Bisa sumber daya perikanan, bisa sumber daya non-hayati yang ada di bawah laut. Gitu. Untuk sumber daya yang ada di bawah laut, itu biasanya negara-negara membuat provisional arrangement-nya ini dengan mekanisme apa yang disebut dengan Joint Development Agreement, ya, atau GDA. Nah, itu banyak sekali model-modelnya seperti apa. Yang jelas, kedua negara boleh memanfaatkan sumber daya alam yang di wilayah persengketaan tadi. Tapi provisional arrangement ini tidak boleh dalam hal apapun membahayakan atau mengubah kesepakatan yang akan dibuat di akhir. Jadi provisional arrangement ini akan berhenti dengan sendirinya ketika agreement terakhir ini disepakati. Nah, sebagai contoh bagaimana kita mengelola di wilayah perbatasan yang masih sengketa, saya ingin mengangkat contoh yang kita alami dengan Vietnam, ya. Nah, kita dengan Vietnam itu memiliki perbatasan maritim secara langsung atas dua zona, yaitu landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Nah, untuk landas kontinen sudah disepakati oleh kedua negara tahun 2003 dan sudah diratifikasi tahun 2007. Artinya kita sudah punya batas yang jelas. Namun antara Indonesia dengan Vietnam itu masih menyisakan batas wilayah maritim yang belum selesai, yaitu di zona ekonomi eksklusif. Nah, pihak Vietnam, ya, yang saya ketahui informasinya bersikukuh untuk menawarkan ke Indonesia bahwa ya sudah garis perbatasannya itu mengikuti garis landas kontinen, gitu, ya, artinya disamakan saja. Tapi menurut Indonesia nggak bisa karena rejimnya berbeda antara landas kontinen dengan zona ekonomi eksklusif, ya. Jadi Indonesia mau menegosiasikan berbeda dengan landas kontinen, ya. Jadi makanya klaimnya pun akan klaim kita tadi yang ada di peta tadi kan dia lebih maju begitu daripada yang landas kontinen. Nah, inilah yang perlu kita sepakati oleh Vietnam, sehingga wilayah yang ada di sana masih merupakan wilayah yang dinegosiasikan atau kita bisa bilang disengketakan lah dengan antara Indonesia dengan Vietnam. Dan kejadian di lapangan